Selamat malam Bapak Ibu dan juga saudara-saudari semua. Shalom. Bagaimana kabar malam hari ini? Sehat semua? Kiranya Tuhan terus memberikan kita kekuatan, kesehatan dalam menjalani hidup pemberian Tuhan. Mari pada malam hari ini kita akan kembali membuka kitab suci, kita akan merenungkan sabda Tuhan dan kita akan belajar sejenak. Karena kita yakin bahwa firman Tuhan yang kita terima senantiasa akan menguatkan kita dan menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan. Dan di dalam relief pada malam hari ini, renungan dan lawatan firman Tuhan, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, khususnya pasal 9, ayat 19b hingga 31. Mari Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun berada, kita membuka kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 19b hingga ayat 31. Saya akan bacakan bagi saudara-saudari semua. Demikian sabda Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan dan merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita manusia, seringkali kita melihat ada orang yang dulunya baik berubah menjadi jahat. Ada yang dulunya jahat sekarang berubah menjadi baik. Mungkin juga ada yang dulunya jahat sekarang masih dalam keadaan jahat. Atau yang dulunya baik sekarang juga tetap baik. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, manusia bisa berubah. Dari yang dulu baik menjadi jahat, dari yang dulu jahat menjadi baik. Kenapa manusia bisa berubah? Tentu banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses kehidupan yang dijalaninya. Tetapi yang menarik ketika ada orang yang dulu jahat, sekarang berubah menjadi baik. Mungkin ketika ia kembali hadir dalam komunitasnya, orang akan kemudian bertanya-tanya, bagaimana ia bisa berubah menjadi baik?
Atau bahkan mungkin juga ada yang curiga. Wah, jangan-jangan ada sesuatu nih di balik perubahannya yang dulu jahat sekarang menjadi baik. Jadi banyak tanggapan ketika kita melihat perubahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang kita baca pada malam hari ini dari kisah para rasul tentang Saulus yang bertobat, itu juga kita bisa melihat bagaimana dulu awalnya Saulus adalah orang yang begitu jahat, mengejar-ngejar orang Kristen, menganiaya orang Kristen, membenci siapapun yang menyebut nama Yesus sebagai anak Allah, bahkan juga seringkali membunuh orang Kristen. Betapa jahatnya Rasul Paulus pada waktu itu yang namanya masih Saulus gitu ya. Tetapi kalau kita bisa melihat bagaimana Saulus berubah dalam kehidupannya. Saulus berubah menjadi orang yang tidak lagi membenci Yesus, tidak lagi menganiaya orang Kristen, tapi malah dia menyebarkan Yesus adalah anak Allah. Pada waktu itu orang-orang tidak percaya. Orang-orang menyaksikan, benarkah ini Saulus? Loh, bukankah dia yang dulu mengejar-ngejar orang Kristen, menganiaya dan membunuhnya? Tapi kenapa malah sekarang ia memberitakan Yesus sebagai anak Allah? Orang-orang bingung, gitu kan? Orang-orang dibuat bingung. Dan bahkan orang-orang Yahudi pada waktu itu mencoba untuk membunuh Saulus. Tetapi di kota Damsyik, ia diselamatkan oleh murid-muridnya. Ia diturunkan dengan keranjang melalui tembok batas kota sehingga bisa keluar dari Damsyik. Karena Damsyik pada waktu itu sudah dikawal ketat ya, untuk mencari Saulus yang telah berubah menjadi orang baik. Ya, jadi lucu ya ini di sini. Jadi ketika ada orang berubah menjadi baik, dikejar-kejar untuk dibunuh, ya. Karena tidak sesuai dengan apa yang diyakini, tidak sesuai dengan doktrin ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan kemudian dari Damsyik, Paulus menuju ke Yerusalem. Dan di sana pun murid-murid Saulus yang agaknya juga belum tahu tentang Saulus juga kaget. Loh, ini guru saya kok jadi berubah jadi baik. Ini guru saya kok berubah menjadi orang yang mengajarkan tentang Yesus. Tetapi hanya satu murid yang pada waktu di Yerusalem yang menerima, yaitu kalau diungkapkan di dalam ayat 27, Barnabas. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ya, jadi disinilah perubahan yang terjadi dalam diri Saulus, pertobatan Saulus terjadi karena ia berjumpa dengan Yesus sendiri. Jadi sungguh perjumpaan dengan Yesus bisa membawa perubahan dalam hidup seseorang. Dan sekarang pertanyaannya bagi kita adalah orang-orang Kristen yang mungkin sudah cukup lama menjadi orang Kristen. Pertanyaannya, apakah kita juga masih memerlukan perjumpaan dengan Yesus? Jawabannya adalah ya, malah harus. Kita harus semakin dalam, semakin mengenal siapa Yesus itu. Bukan berarti kita orang Kristen sudah cukuplah saya berjumpa dengan Yesus. Kita harus terus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Supaya apa? Kita juga selalu ada perubahan hati. Karena seringkali walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, seringkali hati kita, pikiran kita, mulut kita masih jahat sama sesama kita. Kalau kita mau jujur, ya, pikiran kita, tindakan kita, mulut kita. Dan sesungguhnya kita juga perlu merubah hati kita. Siapa yang bisa merubah diri kita dalam karya Tuhan Yesus Kristus? Maka kita harus berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita akan terus mengalami pertobatan setiap saat. Karena selama kita hidup di dunia, kita tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Oleh karena itu, mari usahakan diri kita terus berjumpa dengan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa yang namanya orang bisa berubah. Ya, yang namanya orang bisa berubah. Tapi memang perubahan itu harus didasari dengan niat dan juga satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah anugerah Tuhan. Ketika Tuhan sudah mau berjumpa dengan orang-orang yang ia jumpai, maka sungguh orang itu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Seperti Saulus. Oleh karena itu ketika kita melihat ada orang-orang yang tidak baik, doakan terus supaya Tuhan hadir dalam kehidupannya.
Ketika ada orang-orang yang mungkin jahat terhadap kita, doakan terus supaya Tuhan hadir dalam kehidupannya, sehingga mengalami pertobatan seperti Saulus. Sehingga semua akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Dan semua dipakai Allah untuk terus menyaksikan nama Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus berjumpa dengan Yesus dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap saat terus berjumpa dengan Yesus, hingga akhirnya kita terus mengalami pertobatan, perubahan hati, sehingga hati kita penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini, pada malam hari ini, kami bersukacita, kami mendengarkan sabda Tuhan, dan terkhusus kami bisa belajar bagaimana Saulus bertobat, dan semua itu terjadi karena Tuhan menyertai, Tuhan membuka hati Saulus pada waktu itu, sehingga Saulus bisa bertobat. Ajarilah kami juga sebagai orang-orang Kristen untuk berjumpa dengan Yesus setiap saat, supaya hidup kami benar-benar mengalami perubahan hati. Karena kami sadar seringkali kami tidak pernah luput dari yang namanya dosa, kesalahan. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk berjumpa dengan Yesus, sehingga setiap saat kami terus hidup dalam pertobatan, memiliki perubahan hati yang semakin baik, sehingga kami dan semua orang yang kami jumpai bisa merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, firman yang begitu indah. Kiranya sabda ini menguatkan kami, meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.